Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum itu ya, biar afdol dan kegiatan kita ini mendapatkan ridhonya Allah serta kita semuanya diberikan kemudahan dalam belajar. Mari kita buka dengan doa terlebih dahulu, tetapi seperti biasa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Mas Farid. Silakan Mas Farid. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Oke, setelah itu sebelum kita mulai pelajaran, Pak Jar absen terlebih dahulu. Ini kelihatannya sudah hadir semua ya? Berarti sehat semua, sehat badannya, sehat hatinya juga. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya, mari kita flashback terlebih dahulu kembali ke pertemuan sebelumnya. Kira-kira materinya tentang apa? Membahas tentang Quran surat Al-Alaq Ya. ayat 1-5 yang menjelaskan tentang untuk mengenali diri sendiri dan Allah manusia harus dapat membaca. Oke, berarti intinya di pelajaran kemarin itu ya, Allah lewat Al-Quran memberikan isyarat tegas ya, keras dan sangat penting sekali bagi kita semua manusia, yaitu membaca. Iqra, bacalah. Nah, yang dibaca apa Pak? Kemarin Bapak yang dibaca ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Kita lanjutkan, kira-kira hubungan antara materi kemarin dengan hari ini apa ya? Nah, kita lihat di sisa materinya. Jadi bab keempat ini tema besarnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dibagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang membudayakan gemar membaca dan keutamaan mencari ilmu, seperti yang disampaikan Mas Farid dan Mbak Azmi tadi. Sekarang ini ada hubungannya dengan materi kemarin. Apa Pak? Pentingnya melakukan penelitian terhadap fenomena alam. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya ini ada isyarat untuk membaca ya, baik itu ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Di subbab kedua ini kita diminta untuk tidak hanya membaca, tapi juga melakukan penelitian, lebih teliti lagi ketika membaca. Jadi ini lebih penting lagi. Nah, di sini ada Al-Quran surat Yunus ayat 101, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, dan yang terakhir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kira-kira penting nggak sih Pak kita mempelajari pelajaran sekarang ini? Oke, kita lihat tujuan yang pertama setelah kita belajar bersama ini nanti, diharapkan kalian semua bisa yang pertama menunjukkan sikap yang sesuai dengan Al-Quran surat Yunus ayat berapa? 101. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164, dan yang terakhir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Dan yang terakhir nanti kalian semua bisa membuat hasil analisis dari ketiga surat tersebut. Siap ya? Mas Mat, siap? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita
ada teknik penilaian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual, sikap keagamaan kalian. Lewat apa Pak? Penilaian diri. Nanti di akhir pembelajaran. Yang kedua, sikap sosial. Anak-anak sekalian ini juga nantinya akan Pak Jar nilai. Lewat apa? Penilaian diri. Nanti ada angket. Yang ketiga, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian semua tentang materi yang Pak Jar sampaikan, nanti ada soalnya juga lewat Google Form. Nanti siap-siap ya. Oke, yang terakhir keterampilannya, nanti kalian akan membuat yang namanya mind map atau peta konsep. Oke. Ya, ini ada beberapa motivasi agar kalian lebih semangat lagi dalam mempelajari sub materi kita yang pertama. Oke, selanjutnya motivasi kedua ini dari Gus Bah. Ada yang nggak kenal Gus Bah? Kenal semua ya. Meskipun mungkin belum pernah menjumpai secara langsung, tetapi beliau sering viral. Nah, beliau berpesan, anakku, berarti kalian, saya juga, ya. Misalnya apa? Gus Bah ini merasa aku belajar banyak sekali ilmu. Tujuannya bukan untuk dinilai alim oleh semua orang, bukan pengen dinilai alim oleh makhluk-makhluknya Allah, tapi tujuannya apa? Niatnya apa? Beliau itu ingin menjadi saksi betapa luasnya rahmat Allah yang termuat di dalam segala sesuatu yang ada di dunia. Ini kata Gus Bah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Oke, ini kita akan diskusi bersama, tetapi agar diskusi ini menarik dan hidup sekali, saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kebetulan alhamdulillah sudah mengelompok, ada 4. Oke, kelompok pertama berarti dari sana. Ini nanti tugasnya apa Pak? Kok nggak ada yang tanya ya? Sudah apa Pak? Sudah membaca berarti ini loh. Ya. Tugasnya apa Pak? Biar saya yang tahu. Jadi tugasnya yang pertama, nanti per kelompok itu mendiskusikan diskusi. Setelah diskusi, ya, nanti bersiap maju presentasi ke depan. Pak, yang dipresentasikan apa Pak? Gak ada yang nanya juga. Oke, saya jelaskan ya. Apa Pak yang didiskusikan? Kelompok pertama, Al-Quran surat Yunus ayat 101. Jadi Al-Quran surat Yunus ayat 101 dibaca, dianalisis, dicari keywordnya. Setelah itu keywordnya itu diikat dalam satu kertas menjadi mind map. Ya, diikat kuat-kuat, kenceng-kenceng biar nanti kalau maju bisa menjelaskan. Alhamdulillah, kelompok pertama Al-Quran surat Yunus ayat 101. Kelompok 2 siapa? Sini kelompok 2 nanti tugasnya sama, tetapi materinya beda, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Kelompok ketiga, ini ya, kelompok ketiga sama, nanti tugasnya sama, hanya saja konteks materinya ini nanti ada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, kelompok keempat yang menjadi kelompok pamungkas, ya, tugasnya sama, Al-Hujurat ayat 6. Oke, silakan bisa didiskusikan, bisa dibuat keyword-keywordnya ke dalam mind map-nya masing-masing. Pak Jar sudah kasih kertasnya tadi, silakan bisa didesain secantik mungkin, ya, biar nanti cantiknya itu kayak, nah, dapat sekalian ini ganteng-ganteng kayak macam. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke. Oke ya, 5 menit lagi. Oke, nanti siap-siap kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan. Mari kita beri tepuk tangan yuk. Oh, semangat, bisa. Nah. Oke, wah ini hasil karya dari kelompok 1. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang isi dari Quran Surat Yunus ayat 101 yang dibacakan oleh Mas Faiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru ma fis samawati wal ardh wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qawmin la yu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian kita akan membacakan isi dari Quran Surat Yunus ayat 101. Oke, sebelumnya Quran Surat Yunus mengandung beberapa isi. Yang pertama, dua kecenderungan. Yang pertama, iman atau kafir, baik atau jahat, kal, yang berupa hati, akal, dan kecenderungan untuk memilih antara yang baik atau yang jahat. Yang selanjutnya, Quran Yunus juga menerangkan tentang kita perintah untuk selalu berpikir, melihat tentang ciptaan Allah, dan juga untuk berpikir menggunakan ilmu teknologi, dan juga berpikir tentang firman Allah berupa karunia yang mengandung isi teknologi yang canggih dalam masa ini. Jadi kesimpulan dari Quran Surat Yunus ayat 101 ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyuruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya mau membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu merenungkan dan memperhatikan dengan mata dan akal pikirannya segala hal yang ada di langit dan di bumi. Oke, sebelum kami tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kelihatannya siapa semua Mas? Alhamdulillah, berarti sudah tahu semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat 164. Nama saya Ariana Husna sebagai moderator ilmiah dan dia sertakan ini itu sebagai cerita dan pemisahan langit dan awan yang diberikan antara langit dan bumi. Dan keesaan dan kebesaran Allah dan kaum yang berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan nomor firman-Nya dan diterangkan maknanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Di dalamnya terdapat berbagai tanda kekuasaan Allah, yaitu diantaranya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bahtera layar dan lautan, diturunkannya air untuk menghidupkan bumi yang mati, pengisaran angin awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu termasuk dalam adat kaumnya yang harus kita amati dan kita renungkan dengan cermat, dengan hati yang bersih, pikiran terbuka, agar kita mendapat rahmat. Ayat tersebut merupakan penalaran alam semesta yang bermula dari tafakur, berakhir menjadi amal. Tafsir tentang lafaz khalid dari lafaz inna fi khalqis samawati wal ardh, yang berarti khalid di sini merupakan kebetulan dan pengukuran. Surat Al-Baqarah yang 164 merupakan dasar bagi berbagai macam ilmu, diantaranya iptek, geografi, pertanian, pelayaran, kelautan, astronomi, berdirgantaraan, antropologi, biologi, dan masih banyak yang lain. Pertanyaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah lengkap ya kelihatannya penjelasannya ini.
pengalaman. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Sebelum itu, saya Waili Inaya. Bagus ya. Ini betul. Siapa kakak? Pak, silakan. Kalian menyimak ya. Silakan. Silakan. Dalam bahasa dijelaskan bahwa sebelum kita memberi berita ataupun tulisan sharing, kita harus dapat kemarin terlebih dahulu berita yang kita dapat. Sedangkan dalam bahasa Jeleleng dijelaskan bahwa apabila ada orang fasik yang memberikan berita, maka kita harus meneliti terlebih dahulu berita tersebut benar ataukah dusta atau bohong. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 juga menjelaskan tentang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi salah satunya berupa medsos, baik itu WA, Facebook, IG ataupun yang lain. Dari medsos tersebut kita dapat menemukan berbagai macam berita, baik itu yang fakta maupun yang hoax. Kemajuan teknologi sudah kita ketahui, pastilah ada manfaatnya, baik itu manfaat yang positif ataupun negatif. Dan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 juga memberitahu kita bahwa kemajuan teknologi mempunyai kebijakan. Yang ada yang mau ditanyakan? Jadi yang semua berarti paham semua ya. Mas ini mau tanya. Apa kesimpulan? Oh, ada pertanyaan nggak? Kalau jawab apa silakan. Pertanyaannya pada kesimpulan silakan. Kesimpulannya Bagus. oleh Siapa? Oh, Mbak Nade. Silakan Mbak Nade, nadenya seperti apa? Kita dengarkan ya. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya tadi saling sebelum sharing. Oke, silakan Gus. Silakan menutup ya Pak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau Bapak siap-siap, kita sering tepuk tangan. Oke, bagus warna-warni. Silakan bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Al-Hujurat ayat 6. Saya Ibrahim sebagai pendapat. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi orang-orang yang beriman enggak? Berarti kita masuk. Silakan. Jika dengar kepada grup orang fasik berbeda suatu berita, maka pertama dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum atau mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya. Suaranya pasti bagus ya. Silakan. Anda sembarangan bagus. Silakan. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isi Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Pertama, dalam tafsir Al-Misbah, jika ada orang melanggar syariat Allah, membawa suatu berita, sebelum kita sharing, kita harus lebih dulu saring kebenaran berita tersebut agar kita terhindar dari bahaya, yaitu berupa musibah yang akan kita berikan kepada kaum yang tidak bersalah, yang akan berwujud dengan rasa penyesalan. Kedua, menurut tafsir Jalalain, yaitu ketika ada orang fasik membawa sebuah berita, kita harus lebih teliti meneliti kebenaran berita tersebut, apakah berita itu benar atau tidak, supaya kita tidak keliru dalam mengambil berita tersebut yang berujung berupa penyesalan. Terakhir, dalam kemajuan teknologi, di era zaman kemajuan teknologi sekarang ini, teknologi dapat merubah perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan dan pola pikir manusia. Nah, dalam teknologi sekarang medsos sangat berkembang dari kalangan orang tua, dewasa sampai anak-anak tidak ketinggalan menggunakannya, yang dapat memperoleh suatu berita baik berisi tentang berita positif maupun negatif. Karena dari itu kita sebagai anak bangsa sekarang ini harus bijak dalam mengambil suatu berita agar tidak salah dalam mengambil berita hoax atau berita palsu. Ini. Tepuk tangan. Oh, ya silakan. Silakan. Jawab ya berdiri. Silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Farad dari teman-teman dari kelompok saya yang bertanya. Tadi kan disampaikan kita harus saring sebelum sharing. Di zaman yang modern ini kan kita mendapat berita dari media massa, kayak kan tidak langsung kan. Bagaimana cara kita mengetahui berita itu hoax atau benar? Terima Oh, bagus kasih. ini pertanyaannya. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, silakan kalau mau jawab. Silakan. Memang banyak sekali media-media medsos memberikan suatu informasi yang kita tidak ketahui apakah itu benar atau tidak. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya. Silakan. Bagus. Terus. Maka dari itu kita harus benar-benar cari link atau apapun itu berita dari IG lah atau di Facebook, di tempat lain atau benar suatu istilah tersebut. Jadi kembali ke teliti tadi ya. Iya. Sudah berhasil barangkali. Oh sudah. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Oh kayaknya sudah paham ini juga kelompok tadi temanya sama. Silakan. Jadi itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditata yang bagus, ditata yang bagus. Empatnya ditata semua. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, berarti sekarang dilihat kelompok saya, ya, yang menjelaskan. Silakan yang lain bisa melihat ke layar, ya. Ini yang pertama kita cek, ya, Al-Quran surat Yunus ayat 101. Nah, ini bunyi suratnya.
Tadi sudah dibacakan, ada Mas Faiz, suaranya bagus, tajwidnya juga pas. Gitu? Oke, ini nanti silakan kalian bisa melihat kosakatanya sudah diwarnai, nanti dicocokkan. Oke, ini mind map-nya, kurang lebihnya ya ini sudah sama persis dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Hanya saya berikan penjelasan tambahan. Garis besarnya adalah Al-Quran surat Yunus ayat 101 ini isinya apa Pak? Bisa dilihat silakan. Allah ya lewat surat ini ya surat Yunus ayat 101 secara tegas, ini tegas kan? Bukan main-main, menyuruh Nabi Muhammad ya beserta dengan umatnya agar mau membaca semua ayat, baik itu ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu berarti Al-Quran, ayat kauniyah berarti ciptaan-ciptaannya Allah di alam semesta ini. Yang kedua, kelompok kedua siapa tadi? Azmi dan kawan-kawan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Tadi sudah dibacakan di situ merdinya juga, gak kalah sama Mas Faiz tadi ya. Sudah pas tajwidnya juga. Nah, ini mainannya. Ini sama persis dengan yang ini, bagus, berarti keywordnya pas. Nah intinya apa Pak? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 ini sama dengan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Asmi. Apa Pak isinya? Manusia seharusnya mau memperhatikan. Ini yang sama dengan Yunus 101. Intinya sama. Kita mau memperhatikan, setelah itu merenungkan ayat-ayat kaumnya agar ilmu pengetahuan kita bertambah. Setelah ilmu pengetahuan kita bertambah, insya Allah keimanan kita kepada Allah juga ikut bertambah. Kemudian ke kelompok yang ketiga dan keempat, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ini apa Pak? Ini mainnya sama. Tadi sudah dibahas. Di sini seperti apa yang ditanyakan oleh Mbak Azmil tadi. Cara agar kita terhindar dari hoax bagaimana Pak? Ingat, ini ada gambar bentuk dan saluran hoax. Sumber hoax terbesar itu dari mana? Tadi ada yang baca hoax, gitu. Hoax itu ya bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Inggris itu hoax. Ya. Tulisannya HOAX. Gak apa-apa, hoax. Nah, sumber hoax terbesar itu yang pertama dari sosial media. Karena jarang sekali orang yang paling banyak itu di sosial media. Bangun tidur tuh terus update, jangan lupa update lagi, pokoknya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Dicek, diteliti, apakah itu benar atau tidak. Benar yang disampaikan Mbak Nursyateh tadi ya. Diteliti dulu, kalau misal itu dari websitenya resmi atau tidak. Gitu? Nah, apalagi di Al-Quran surat Al-Hujurat ini aslinya kandungannya itu adalah ketika kita mendapatkan berita dari orang-orang fasik. Berarti kan jelas ini orang yang tidak beriman. Bisa jadi tujuannya memang ingin menyebarkan hoax, ingin menyebar fitnah dan lain sebagainya. Menurut saya yang punya nilai plus dibanding yang lain itu menurut saya ini yang paling komplit. Ini linknya siapa? Oke, beri tepuk tangan. Jadi yang lain bukan berarti jelek, tidak, ya bagus semua. Nah, tetapi ini porsinya lebih komplit. Nah, nanti yang lain barangkali insya Allah di pertemuan yang akan datang akan lebih bagus. Oke, kemudian tiba saatnya kita akan merefleksikan. Jadi setelah tadi kalian, kita semuanya ya ngomong, berbicara, menyampaikan presentasi tentang ketiga surat tersebut. Di sini ada video, ya, ada video. Mari kita refleksikan bersama. Kertasnya sudah siap semua ya. Kita simak, kemudian saksikan dan refleksikan di kertas masing-masing. Diberi nama nanti dikumpulkan. Oke. Nah, meski dalam masa pandemi COVID-19, sejumlah pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus Jawa Tengah berhasil menyabet 4 medali emas serta 6 medali perak dan perunggu dalam ajang kompetisi karya ilmiah internasional atau
kurikulum negara yang dilakukan secara virtual beberapa waktu lalu. Kondisi pandemi COVID-19 menyurutkan minat para siswa untuk terus belajar dan membuat karya ilmiah. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah yang berhasil meraih 4 medali emas dalam ajang kompetisi karya ilmiah internasional Science and Innovation Fair atau ISIF 2020. 4 karya tulis yang mendapatkan medali emas berjudul lapisan hidrofobik sebagai pelapis anti korosi pada logam, penggunaan tapioka dan selulosa pada bambu sebagai bahan pembuat biofoam ramah lingkungan, ekstrak buah kelapa sawit sebagai spiral tail, dan inovasi edible film dari kulit kopi sebagai pembungkus makanan ramah lingkungan. Badrut Tahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Itu video pertama. Saya kira ada hubungannya dengan materi kita yang sudah kita bahas bersama tadi. Siap ya? Perkembangan teknologi sudah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Share. Dan pasti belum langsung melakukan musuh atau ujaran kebencian. Tuliskan semua. Tapi pidana penjara selama 2 tahun. sejak itu hidup gue berubah. Jadi gimana ya terakhir? Saring dulu sebelum sharing. Sudah ya. Nah, ini saya kira ada hubungannya dengan materi kita tadi. Silakan ditulis, direfleksikan. Oke, saya beri waktu 5 menit. Oke, sekaligus di sini silakan nanti dibuka di HP-nya. Saya sudah men-share untuk penilaian sikap spiritual, sikap sosial, dan juga penilaian pengetahuannya di grup WhatsApp. Silakan bisa dikerjakan sekalian. HP-nya bisa dibuka, silakan. Tidak apa-apa. Dikerjakan penilaian harian ini di grup WhatsApp. Nanti secara otomatis nilai kalian akan saya lihat di rekapan Google Form. Karena tadi ada 3 pokok bahasan, saya minta 3 orang untuk menyimpulkan dari apa yang kita pelajari bersama siang ini. Yang pertama, Al-Quran surat Yunus ayat 101. Siapa yang ingin menyimpulkan? Maka Jadi kesimpulan dari Quran surat Yunus ayat 101 yaitu Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyuruh Nabi Muhammad SAW agar umatnya mau membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu merenungkan dan memperhatikan dengan mata dan akal pikirannya segala hal yang ada di langit dan di bumi. ya, oke, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan Mas Ali Rahmat, bahwasanya Allah dalam surat Yunus 101 ini mengisyaratkan kita semua sebagai umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, untuk gemar melakukan penelitian. Tujuannya apa? Kita pengen membuktikan kemahabesaran Allah. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Rahmat. Silakan. Semuanya yaitu manusia seharusnya mau memperhatikan dan merenungkan ayat-ayat kaumnya agar bertambah ilmu pengetahuan dan keimanannya kepada Allah. Oke, terima kasih. Benar, ini senada ya sama halnya dengan Al-Quran surat Yunus yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi. Jadi manusia ini harus gemar untuk meneliti, memperhatikan, merenungkan ayat-ayat kaumnya agar apa? Ilmu pengetahuannya bertambah dan keimanannya juga bertambah. Kita beri tepuk tangan untuk berhasil. Bismillah, Quran surat Al-Baqarah adalah saring sebelum sharing dengan teliti semua berita atau informasi yang diterima agar tidak bisa berselangan dari budaya hoax. Oke, beri tepuk tangan. Kesimpulan dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 adalah ini rumus. Nanti kalian harus mempraktekkan ketika bersosial media, harus bijak. Saring sebelum sharing. Pokoknya ingat-ingat itu terus ya.
ini penting nggak toh? Harus saya share nggak toh? Nah seperti itu, betul sekali. Oke, alhamdulillah tadi sudah disampaikan pembelajarannya, refleksinya juga sudah. Kira-kira pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya atau tidak anak-anak? Ada ya? Kayaknya kurang mantap toh? Ada ya? Nah, mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab 5. Tentang apa Pak? Kita akan mempelajari tentang berdakwah. Nah, nanti siap-siap dipelajari dulu. Oke, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu yang seperti biasa dipimpin oleh Mas Farid. Dengan harapan apa? Semoga kita semuanya ini senantiasa dilimpahi oleh Allah anugerah dan rahmatnya agar bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Nah, doanya dipimpin oleh Mas Farid. Yuk berdoa bersama-sama. Silakan. Siap, surat berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada salah kata maupun ada yang kurang ya. Oke, langsung saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.